Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai validitas internal dan validitas eksternal sebagai bahan tambahan GSLC kalian. Nah, topik yang akan dibahas kali ini adalah apa itu validitas research findings atau kevalidan dalam hasil penelitian. Kemudian kita akan membahas mengenai internal validity, dan yang terakhir akan membahas mengenai external validity. Validitas dalam sebuah hasil penelitian bisa terbagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Tapi apa sih perbedaan antara keduanya? Sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan validitas dalam kuliah kali ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kevalidatan hasil penelitian? Sebuah penelitian dikatakan valid jika hasil dari penelitian kalian benar-benar mampu menjawab pertanyaan penelitian yang kalian buat. Dengan kata lain, seberapa akurat hasil penelitian kalian mampu menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menghasilkan hasil penelitian yang valid dan terpercaya, ada beberapa hal yang perlu dihindari. Hal ini disebut sebagai ancaman terhadap validitas penelitian kalian. Bahasa lainnya adalah hasil penelitian kalian harus benar-benar akurat dan tidak dipengaruhi hal-hal lain yang bisa membuat hasil penelitian kalian diragukan ataupun rancu. Dari tadi kita bicara mengenai validitas. Kalian pasti sudah familiar dengan kata validitas ya. Coba ingat-ingat kembali validitas dan reliabilitas di pertemuan sebelumnya. Nah, apa bedanya dengan validitas yang kita bicarakan kali ini? Validitas yang kita bicarakan sekarang adalah validitas hasil penelitian, yaitu seberapa akurat hasil penelitian kalian. Sedangkan validitas yang sebelumnya adalah validitas tentang alat ukur, yaitu alat ukur yang valid adalah alat ukur yang mampu mengukur apa yang mau diukur. Yuk, kita lihat perbedaan antara validitas internal dan validitas eksternal. Internal validity atau validitas internal. Ingat, internal artinya ke dalam. Penelitian kalian valid secara internal jika penelitian kalian memang menghasilkan hasil atau penjelasan yang jelas dan tidak ambigu mengenai hubungan antara variabel penelitian kalian. Misalnya, jika kalian ingin meneliti mengenai perilaku merokok, kalian menemukan bahwa perilaku merokok menurun karena iklan yang terdapat pada bungkus rokok, bukan karena hal-hal lainnya. Ancaman terhadap validitas internal adalah segala hal yang mampu membuat hasil penelitian kalian menjadi rancu. Misalnya, jika kalian memang menemukan perilaku merokok menurun, itu adalah benar-benar karena iklan yang terdapat pada bungkus rokok, bukan karena hal-hal lain yang tidak terukur. Misalnya, ancaman dari sang pacar. Nah, yuk kita berlanjut sekarang ke external validity atau validitas eksternal. Eksternal artinya keluar. Penelitian kalian memiliki validitas eksternal yang tinggi jika hasil penelitian kalian bisa digeneralisasikan ke penelitian yang lain. Penelitian lain yang juga mengukur hal yang sama, tapi bisa saja dengan partisipan, prosedur, setting tempat, ataupun waktu yang berbeda. Misalnya, jika penelitian kalian menemukan bahwa hand sanitizer merek Dettol mampu membunuh kuman, maka jika penelitian ini dilakukan pada partisipan di luar Jakarta, misalnya di Jombang, Eropa, maupun Antartika, hasilnya harus sama.
Oleh karena itu, segala hal yang bisa membuat hasil penelitian kalian gagal untuk digeneralisasikan, hal-hal tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap validitas eksternal. Dalam mengukur seberapa valid penelitian kita secara eksternal, ada 3 generalisasi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah generalisasi dari sampel yang kalian ambil ke populasi. Artinya, hasil penelitian kalian yang didapat dari sampel seharusnya hasilnya juga bisa digeneralisasikan ke populasi. Ingat nggak soal tentang apel hijau? Jika kalian makan 10 apel hijau, rasanya asam, maka kalian menyimpulkan bahwa semua apel hijau rasanya juga asam. Idealnya, seharusnya semua apel hijau yang ada di dunia dan akhirat juga asam. Yang kedua adalah generalisasi ke penelitian lain. Hasil penelitian kalian sebaiknya juga bisa digeneralisasikan ke penelitian lain yang dilakukan dengan setting yang berbeda. Masih ingat contoh tentang hand sanitizer yang tadi? Jika penelitian tentang hand sanitizer dilakukan pada partisipan orang Indonesia dan dilakukan di Jakarta, maka seharusnya hasil penelitian kalian juga sama jika dilakukan kepada partisipan orang Eskimo di Antartika. Yang terakhir adalah generalisasi ke dunia nyata. Maksudnya, jika penelitian kalian dilakukan di setting laboratorium dengan kontrol yang ketat, idealnya hasilnya pun harus bisa digeneralisasikan ke dunia nyata dengan setting yang natural. Misalnya, jika kalian melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat perilaku tikus mencari jalan di sebuah labirin, kalian melakukan penelitian ini di laboratorium. Maka, hasil penelitianmu idealnya juga bisa menjelaskan perilaku tikus dalam mencari jalan di setting yang natural atau yang sebenarnya. Misalnya, di kamar kosan kamu. Intinya, external validity berkaitan dengan generalisasi. Oke, tadi adalah penjelasan singkat mengenai apa itu validitas dalam hasil penelitian, serta perbedaan antara internal validity dan external validity. Dalam slide berikutnya, saya akan menampilkan beberapa ilustrasi yang menurut saya bisa membantu kalian untuk memahami lebih dalam apa itu internal dan external validity. Silahkan disimak sendiri ya. Oke, jika kamu masih bingung, jangan ragu untuk post pertanyaanmu di forum Binus Maya. Sekian kuliah kali ini, sampai bertemu di kuliah selanjutnya. Terima kasih.